잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉. Siang semuanya, kami mahasiswa UBS Cabang Selipi kelas 64 4B 26 ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul Sistem Informasi Pembelian Tiket Konser menggunakan aplikasi Blitik berbasis Figma di CP PKS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzian Doko. Nama saya Muhammad Afif Fadila. Nama saya Hesti Winayasti. Nama saya Doalvia. Nama saya Satrina Ahmad. Industri hiburan di Indonesia berkembang sangat pesat. Salah satu hiburan yang paling diminati adalah konser musik. Selain menikmati penampilan musisi favorit, konser juga menjadi bagian dari gaya hidup dan pengalaman sosial. Seiring tingginya minat, kebutuhan akan sistem pembelian tiket yang modern dan mudah diakses pun semakin penting. Sebelum ada aplikasi, tiket konser biasanya dibeli secara manual, yang sering menyulitkan karena antrean panjang, risiko kehabisan tiket, atau bahkan penipuan tiket palsu. Kini, hadir Blitik sebagai solusi pembelian tiket konser secara digital. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk melihat info konser, memilih tiket, membayar dengan berbagai metode, dan menerima tiket digital langsung di perangkat. Blitik juga terus meningkatkan fitur, terutama pada sistem pembayaran dan keamanan data. Semua transaksi dilakukan dengan aman, dan data pengguna dilindungi dengan enkripsi dan sistem keamanan berlapis. Proposal ini bertujuan untuk mengkaji pengalaman pengguna dan faktor yang mempengaruhi pembelian tiket melalui Blitik agar kita bisa memahami peluang pengembangan pasar tiket daring di Indonesia. Berikutnya ada solusi pengembangan. Berikut adalah solusi pengembangan dari aplikasi Blitik. Yang pertama yaitu pembayaran yang lebih efektif dan efisien. Rekomendasi metode pembayaran cerdas. Sistem dapat menganalisis riwayat transaksi pengguna dan menawarkan metode pembayaran yang paling sering digunakan atau paling menguntungkan, misalnya dengan promo atau point reward. Yang kedua, pembayaran adaptif. Antarmuka pembayaran dapat menyesuaikan diri berdasarkan perangkat pengguna, lokasi geografis, atau sejenis transaksi, misalnya menampilkan dompet digital yang populer di wilayah tertentu atau menawarkan opsi cicilan untuk pembelian besar. Yang ketiga, pembayaran yang mulus. Dalam berbagai konteks, memastikan pengalaman pembayaran yang konsisten dan mudah di berbagai platform, website, aplikasi, mobile, dan in-app browser. Selanjutnya, ada peningkatan keamanan dan privasi yang berpusat pada pengguna, yaitu berupa autentikasi biometrik yang lebih lanjut. Ini mengintegrasikan metode autentikasi biometrik yang lebih canggih dan aman, seperti pengenalan wajah 3D, terus pemindaian vena. Yang kedua, kontrol privacy yang lebih besar, memberikan pengguna kontrol yang lebih granular atas data pembayaran mereka dan bagaimana data tersebut digunakan. Fitur seperti persetujuan eksplisit untuk berbagai data dengan pihak ketiga. Yang ketiga, teknologi enkripsi tingkat lanjut, yaitu mengadopsi algoritma enkripsi terbaru untuk melindungi data transaksi selama transmisi dan penyimpanan. Yang keempat, desentralisasi keamanan. Ini mungkin dengan teknologi blockchain, mengeksplorasi pengguna teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi, meskipun implementasi skala besar mungkin memerlukan waktu. Manfaat programnya yaitu bagi pengguna, Blitik memberikan kemudahan dalam pembelian tiket secara cepat, praktis, dan aman tanpa perlu antri. Pengguna dapat mengakses informasi konser secara lengkap dan real time, serta mendapatkan notifikasi pengingat agar tidak melewatkan acara yang telah dibeli. Sistem pembayaran yang terenkripsi menjamin keamanan transaksi, sementara fleksibilitas waktu dan tempat pembayaran memberikan kenyamanan maksimal bagi pengguna dalam merencanakan hiburan mereka. Selanjutnya bagi admin, yaitu Blitik membantu memperluas jangkauan pasar tanpa perlu membuka cabang fisik, sekaligus mengurangi pekerjaan manual melalui sistem yang otomatis. Proses pembayaran menjadi lebih cepat dan aman, dengan resiko penipuan yang lebih rendah. Selain itu, seluruh data transaksi tersimpan dengan rapi, memungkinkan analisis perilaku konsumen secara akurat untuk mendukung peningkatan layanan di masa depan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi.
Yang pertama itu visi, mewujudkan pengalaman pembelian tiket konser yang aman, cepat, dan terpercaya bagi seluruh pencinta musik di Indonesia dengan menghubungkan mereka langsung ke momen-momen pertunjukan favorit tanpa hambatan, sekaligus mendukung pertumbuhan industri hiburan tanah air melalui layanan digital yang inovatif. Dan yang kedua ini ada misi, menyediakan platform tiket konser yang mudah digunakan dan aman dengan sistem pembayaran terenkripsi, memperluas akses konser hingga ke kota-kota kecil melalui kerjasama dengan promotor, serta menyajikan informasi konser yang lengkap dan selalu terbaru. Laporan ini menggunakan metode prototyping untuk memungkinkan interaksi awal antara pengguna dan pengembang melalui rancangan awal sistem. Pendekatan ini membantu menyesuaikan desain dan fungsi aplikasi sejak dini, serta mengurangi risiko kesalahan. Alat utama yang digunakan adalah Figma, platform desain berbasis cloud yang mendukung kolaborasi tim secara real-time dalam merancang dan merevisi UI/UX aplikasi secara interaktif dan responsif. Selanjutnya, gimana sih cara memakai aplikasi Blitix ini? Caranya itu cukup mudah. Kita hanya perlu mengikuti beberapa tahap berikut ini. Tahap yang pertama itu login. Saat membuka aplikasi, kita akan melihat tampilan awal dengan pilihan login atau sign up. Jika sudah memiliki akun, bisa pilih login. Dan apabila belum memiliki, boleh pilih sign up untuk daftar terlebih dahulu. Langkah ketiga, halaman pendaftaran atau sign up. Jika kamu belum mempunyai akun, dari halaman awal, tekan tombol sign dan akan muncul halaman pendaftaran, yaitu gambar yang sebelah kiri tersebut. Isikan data berikut. Yang pertama ada name, dapat diisi dengan nama lengkap kamu. Yang kedua username, itu dapat diisi dengan nama pengguna yang unik. Terus berikutnya ada email, alamat email yang aktif. Terus ada password, kata sandi yang ingin digunakan. Terus setelah semua terisi, tekan tombol sign up di bawahnya untuk membuat akun. Langkah keempat yaitu halaman beranda atau homepage. Setelah berhasil login atau sign up, kamu akan diarahkan ke halaman beranda seperti yang ada gambar yang berikut. Itu halaman beranda memiliki fitur-fitur tersedia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pencarian tiket. Terdapat kolom pencarian dengan teks mau beli tiket apa hari ini. Kamu bisa mencari konser atau artis favorit. Yang kedua, daftar agensi K-pop. Logo agensi seperti SM, Hype, YG, dan lain-lain. Itu bisa diklik untuk filter artis di bawah naungan mereka. Yang ketiga, ada pilihan konser. Di bagian bawah ditampilkan berbagai konser lengkap dengan nama konser, nama grup, misalnya seperti Seventeen, NCT, dan lain-lain. Harga tiket, contoh, dari 400 hingga 4 juta rupiah. Terus juga ada estimasi harga tiket, yaitu di kanan atas ada tulisan 800.000 yang mungkin menampilkan kisaran harga tiket. Langkah 5 yaitu memilih tiket konser. Pada tahap ini, pengguna melihat daftar konser dari beberapa grup atau event yang ditampilkan secara visual di aplikasi, lengkap dengan nama konser, grup, lokasi, dan harga tiket. Setiap konser memiliki tombol beli berwarna hijau yang dapat ditekan untuk melanjutkan ke pembelian. Pengguna cukup memilih konser yang diinginkan dengan menekan tombol tersebut di bagian bawah setiap kotak konser. Langkah ke-6 yaitu memilih voucher diskon atau cashback. Setelah memilih konser, pengguna diarahkan ke halaman voucher yang menampilkan berbagai pilihan potongan harga. Terdapat 2 tipe voucher yang bisa dipilih. Yang pertama ada diskon, yaitu potongan harga langsung dari total belanja. Yang kedua ada cashback, yaitu pengembalian uang dalam jumlah tertentu. Pengguna dapat memilih voucher dengan mencentang kotak di sampingnya, memastikan syarat minimum belanja terpenuhi, lalu menekan tombol konfirmasi berwarna hijau di bagian bawah layar untuk melanjutkan. Oke, langkah ke-7, pilih metode pembayaran. Pilih salah satu metode. Yang pertama ada transfer bank,
dan kedua kartu kredit atau debit, dan ketiga Alfamart atau Indomaret, dan yang keempat COD, bayar di tempat. Oke, saya akan menjelaskan dulu maksud dari pilih metode pembayaran ini. Kita disuruh memilih dari keempat ini. Jika kita memilih transfer bank, kita pencet lalu tekan konfirmasi. Dan yang langkah ke-8 ini menunggu pembayaran halaman akan menampilkan status menunggu pembayaran. Jika sukses, kita akan mengecek detail tiket di menu tiket saya. Langkah ke-9, masuk ke menu tiket saya. Tiket yang sedang diproses akan berstatus sedang diproses. Jika ada kendala, tekan tombol hubungi customer service. Untuk caranya bisa isi form, nama, email, nomor handphone, serta pesan atau kendala yang kalian alami. Lalu jika sudah, bisa tekan tombol send message. Lalu langkah ke-11, konfirmasi pengiriman setelah dikirim. Jika berhasil akan muncul send message sukses. Proposal dari kami semoga bermanfaat bagi semua. Pertama, terima kasih kepada dosen Ibu Maria selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sekian, terima kasih. 다음에 또 만나요 우리